pertanian hidroponik yang terdiri dari saya Velasya Mera Balkis dengan NIM 076, saya Davina Putri Ismano dengan NIM 046, saya Naila Hamidah dengan NIM 042, saya Rifani Karuna Bernardi dengan NIM 072 dan dengan teman saya Puasi Pratiara dengan NIM 48. Dilansir dari CNBC News, dikabarkan bahwa menurut Badan Pusat Statistik mencatat mayoritas atau 15,89 juta petani hanya memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar persegi. Sedangkan petani yang luas lahannya di kisaran 2 hingga 2,99 hektar persegi hanya sebanyak 1,5 juta jiwa. Di atas luasan itu, jumlah petaninya tak ada yang sampai 1 juta jiwa. Hal ini dikarenakan Indonesia mengalami alih fungsi lahan yang berakibat semakin menyusutnya kawasan pertanian akibat pembangunan infrastruktur dan kawasan hunian. Dibandingkan dengan total kebutuhan masyarakat terhadap permintaan produk pertanian, tentu hal ini sangat memungkinkan Indonesia akan terus bergantung kepada produk impor. Oleh karena itu, kami di sini ingin memanfaatkan kondisi yang ada sebagai peluang untuk memperkenalkan metode pertanian yang dapat diakses untuk skala rumah tangga dan pertanian dengan lahan yang sempit. Metode hidroponik adalah metode bertani yang menggantikan fungsi tanah dengan air mengalir yang sudah diberi nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Metode hidroponik adalah metode yang paling efisien menggunakan ruang karena dapat menyesuaikan luas tempat, dapat diposisikan secara vertikal atau horizontal. Jenis tanaman hidroponik yang cocok ditanam oleh masyarakat rumah tangga adalah tanaman sayuran. Dikarenakan tanaman lebih mudah dibudidayakan dan produk lebih terjamin atau berkelanjutan. Kali ini kelompok kami mengambil contoh pada tanaman selada. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu rock wool. Rock wool adalah media tanam yang biasa digunakan untuk menanam tanaman hidroponik. Rock wool dipotong menjadi beberapa bagian kecil. Selanjutnya ada net pot. Net pot adalah pot kecil yang memiliki banyak lubang sebagai jalan untuk keluarnya akar. Akar akan leluasa menembus lubang pada net pot. Selain net pot bisa memanfaatkan alat di sekitar seperti toples, jerigen, atau botol bekas. Selanjutnya ada benih tanaman, air, nutrisi hidroponik yaitu AB mix yang terdiri dari unsur hara makro dan mikro. Yang terakhir ada kit hidroponik. Cara menanam hidroponik tanaman selada. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, rendam benih dengan air biasa selama 12-24 jam. Yang ketiga, siapkan media tanam, potong rock wool setebal 2,5 cm, iris memanjang sedalam kurang lebih 1 cm menjadi 3 bagian, dan iris melintang menjadi 6 bagian sedalam 1 cm. Yang keempat, lubangi setiap kotak rock wool menggunakan pinset, lalu taruh benih selada. Yang kelima, basahi rock wool menggunakan sprayer dengan kekuatan air yang lembut dan taruh di tempat yang cukup sinar matahari. Yang keenam, setelah berumur 12 atau sudah berdaun 4, waktunya untuk dipindah ke sistem hidroponik atau yang biasa disebut pindah tanam. Yang ketujuh, potong rock wool berdasarkan irisan, lalu taruh potongan tersebut ke dalam net pot yang sudah diberi flanel. Yang kedelapan, letakkan net pot ke dalam wadah hidroponik. Dan yang terakhir, selada siap dipanen sekitar umur 30-40.
Selanjutnya, hidroponik dapat memberikan dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Dari dampak sosial, pertama, meningkatnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat pedesaan untuk mempelajari teknologi pertanian modern yang tidak bergantung pada tanah. 2. Pemberdayaan perempuan. Dengan model pertanian yang tidak memerlukan lahan luas, hidroponik memberi peluang kepada perempuan di pedesaan untuk terlibat dalam aktivitas pertanian dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. 3. Peningkatan kualitas hidup, di mana hidroponik dapat meningkatkan ketersediaan pangan sehat dan bergizi di desa yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Dampak secara ekonomi, pertama, sumber pendapatan tambahan, di mana hidroponik dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat pedesaan, terutama jika hasil tanaman hidroponik dipasarkan di pasar lokal atau bahkan diproduksi untuk diekspor. 2. Efisiensi dan produktivitas tinggi, di mana sistem Secara keseluruhan, penerapan pertanian hidroponik tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tetapi juga mendukung praktik pertanian yang lebih bersih dan berkelanjutan. Inovasi ini membuat peluang bagi pemanfaat ruang yang terbatas seperti di perkotaan, serta memberikan alternatif bagi daerah yang tanahnya kurang subur. Jadi, kesimpulannya adalah hidroponik adalah langkah maju dalam mengoptimalkan produksi pangan dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan.